Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 yang 0114/03/2008 dengan terdakwa Triwidya dan Seva Yuda pada hari ini 9 November tahun 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para hadirin disilakan berdiri. Hakim akan memasuki ruang sidang. Semua dimohon duduk. Kepada panitia silakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruangan persidangan. Kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk memasuki ruang persidangan. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Triwidya dan Seva Yuda? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Jaksa PUSA. Ya, Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan dan di Pengadilan Negeri Tipikor. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa apakah sudah menerima salinannya? Sudah. dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 junto. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto. Pasal 55 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 3 junto. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto. Pasal 55 ayat 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Yang mulia, saya mengerti. Ya, yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Terlebih dahulu, perkenalkan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2022 bertindak untuk dan atas nama terdakwa dari Triwidya dan Seva Yuda pada kesempatan ini memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya.
Selanjutnya kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa. Eksepsi ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi tiap manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 pada 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar, pasal 3, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1900. Bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Silakan penasihat hukum. Izin berbicara. Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi penuntut hukum penasihat hukum terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetisi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan perusahaan penuntut umum. Terima kasih. Saudara terdakwa, penasihat hukum penuntut umum, demikian keputusan setelah dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran pasal 170 ke 1 KUHP dan pelanggaran subside pasal 172 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan dan setelah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitera. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap yang mulia. Silakan dibaca. 1. Menyatakan terdakwa Triwidia dan Sumayuda bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Junto. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sudah siap? Silakan panggil persidangan. Sudah yang mulia. Kepada saksi pertama, Saudari Eka Adelia, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara hari ini sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar, Anda yang bernama Eka Adelia Sakiti, umur 20 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta. Iya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan
saudara dengan tersangka? Ya, saya mengenal yang mulia. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 163 KUHP, sebelum diminta keterangan, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 3351 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 20 juta atas kasus korupsi. Ada hubungan apa? Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Nanti bisa. Yang saya ketahui terdakwa bernama Trividia, dia bekerja sebagai direktur utama PT Surveyor Indonesia dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya, yang mulia. Kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Tawada Geraha Tetap Audit Pembangkit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali, Madura tanggal 2 Oktober. Dinilai gitu, dinilai. Saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya penuntut yang mulia keluar. Setelah saksi pertama selesai, selanjutnya saksi kedua. Kepada saksi kedua, Alfara Mendi, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini? Apakah sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan ini. Benar, Anda yang bernama Elvara May, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Iya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara? Dengan tersangka? Iya saya mengenal yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 163 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351(2) KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200 juta atas kasus korupsi. Penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan pada saksi? Saudara penasehat hukum, apakah terdakwa keterangan dari saksi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia.
Yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum dan Sidang yang mulia, perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar satu, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Masih saudara penasihat hukum, apakah penuntut tidak mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya punya barang bukti bahwa dalam persidangan ini rekan jaksa penuntut telah mengajukan barang bukti berupa cek, pinjaman, dan buku tabungan. Selanjutnya, pembacaan amal putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Akan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, dijatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, dan membayar kontribusi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Di hari Rabu tanggal 9 November 2022 di Pengadilan Negeri Tipikor berakhir dengan hasil kedua terdakwa dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara.